Pada malam hari ini kita alhamdulillah kedatangan Ustadz Topan Idris. Beliau akan menyampaikan tausiah, kebetulan keliling beliau ini. Jadi malam hari ini semestinya malam Jumat kemarin, tapi karena kita ada acara, kita mundurkan malam hari ini. Kita ucapkan terima kasih atas kesediaan beliau sudah hadir di Masjid Amal ini dalam rangka memberikan tausiah. Ya, kita dengarkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti apa-apa yang beliau sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mari kita awali dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita serahkan sebenarnya kepada Ustaz Topan untuk menyampaikan tausiahnya. Barangkali boleh sampai isya kita, menjelang isya nanti mungkin tiba saatnya untuk melaksanakan kumandang azan. Pada Ustaz Topan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, yaitu selaku ketua masjid Bapak Haji Ikrar MPDI SAGMM, maaf. Yang sama-sama saya hormati juga Kakandal Ustadz Khalil SAG, serta segenap para sesepuh, para asatidz, para alim ulama, tokoh masyarakat, serta pengurus Masjid Amal yang insyaallah semoga Allah senantiasa melindungi kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, yaitu malam Jumat. Kita dipertemukan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan perintah Allah, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, lalu kita berzikir, berdoa, lalu kita duduk hadir di antara dua sholat, yaitu sholat maghrib dan isya. Maka kita niatkan duduknya kita di sini untuk mengharapkan ridha Allah, untuk menggali, mencari ilmu-ilmu Allah. Semoga duduknya kita di sini akan menjadi simbol duduknya kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan agung kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya menjelaskan panjang lebar tausiah kita pada malam hari ini, perkenalkan saya yang hadir di sini yaitu utusan daripada Forum Al-Wafa bi Ahdillah. Forum ini ada seluruh Indonesia Bapak Ibu ya, dan kita di sini merupakan cabang dari Provinsi Sumatera Selatan. Yang mereka terkumpul di sana adalah para asatidzah, para alim ulama, para habaib, yang tidak ada insyaallah kecenderungan dengan satu kelompok politik, tidak ada kecenderungan dengan satu kelompok ideologi, tidak ada paham-paham yang cenderung melawan hukum-hukum yang berlaku di negara kita tercinta.
bahwa pure tugas kami, niat kami adalah untuk mengamalkan ilmu kami, untuk menegakkan syiar Islam, untuk berbagi, mengajak kepada saudara-saudara kita, para orang-orang Islam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk lebih mencintai ajaran Islam, untuk mengikuti selalu sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang sampaikan oleh Pak Haji Ikral tadi, nama ana Topan Idris. Sebetulnya Bapak Ibu, saya ini uang kebun bunga sinilah. Kalau tak percaya tanya be sama Pak Haji, Pak Ustadz Khalil ini. Sekitar 5-6 tahun yang lalu setiap ada yasinan, tahlil kami ini selalu berdampingan biasanya. Ustadz Khalil doa, tahlil ana yasinannya. Cuman memang bagian anak agak ke belakang, bukan ke masjid depan sini. Nah, wilayah kantor camat Sukarami sampai ke belakang itu wilayah kekuasaan kita kira-kira Ustaz Khalil ya. Masjid Taqwa, Masjid Baitul Wafaqo dan lain sebagainya. Tak tahu kenapa anak tak pernah diajak oleh Ustaz Khalil ngisi di sini. Janjinya lah terus Pak Haji. Satu apa lagi ngisi khotib di sini. Tak pernah ada tunggu-tunggu. Padahal nomor kita ada dengan beliau ini. Masya Allah. Semoga silaturahim ini memperpanjang tali silaturahim kita ke depan. Ana tinggal di Villa Taman Bunga dulunya. Dari tahun 2006, dari kebun bunga masih sepi nian sampai ke Ramim ini hari. Dari tahun 2006 sampai 2015 tinggal di komplek Villa Taman Bunga. Sampai sekarang ada rumah di sana. Dan kemudian ana zuat nikah, dapat uang daerah Pahlawan, maka saya tinggal di Pahlawan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ajaran Islam, kita ini Bapak Ibu disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak tergesa-gesa dalam melakukan kegiatan. Kalau bahasa Palembang itu tergesa-gesa itu apa kira-kira? Tegupu-gupu, terkacar-kacar ya, ya. Nah, terkacar-kacar itu jangan. Kalau kita cak tadi azan sholat maghrib, lah tahu sekarang azan maghrib itu jam 6:24 kalau tidak salah. Nah, datanglah kita jam 6 ke sini. Sudah siap pakai baju koko, pakai sarung, pakai kopiah. Ya dak, sudah mandi sore gitu, sudah ambil air wudu. Artinya kita sudah siap, diniatkan dari rumah kita untuk beribadah di masjid yang kita cintai ini. Tidak asal sudah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulai itu gopo-gopo gitu, berlari terkacar-kacar dari rumah tadi. Nak nyari kopiah di mana, nyari sarung masih di jemuran, baju koko masih rucek belum diterika, kira-kira apa itu? Terkacar-kacar, akhirnya berlari-lari, nyampe lah ke masjid. Untung tak tabrak mobil. Gawe terkacar tadi, berlari. Akhirnya apa yang terjadi? Lagi ngambil wudu, kebelat puluk nak ke kamar mandi, nak buang air kecil, buang air besar. Ujung-ujungnya imam lah sudah takbir, kita baru ambil air wudu, imam lah nak rokok, kita baru nyampe ke masjid. Apa yang terjadi? Tidak ada kekhusyuan dalam ibadah kita itu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa qala an-nabi al-ajalatu minasyaitan. Rasul bersabda dalam sebuah hadis, tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan. Maka kita dengar tadi imamnya Pak Haji Ikral lemak nian Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang, bacaannya jelas. Tumakninah tegapnya, rukuknya mantap, beda. Gitulah kita itu kenapa disuruh untuk sholat di masjid. Lemak. Besok ada imam lagi, mungkin ada yang muda, ada yang hafiz Quran di sini. Belum lagi Ustaz Khalil yang jadi imam, Masya Allah. Kalau kita sholat di rumah, secepat kilat, ya tak? Ngalah-ngalah ke Valentino Rossi kalau balapan itu. Valentino Rossi 28 lap itu cuma 10 menit. Gitu, 3 rakaat tak sampai semenit. Ya Allah. Kalau ke masjid tengok imamnya, lemah, bacaannya bagus, gerakannya mantep, tenang, suaranya merdu, iramanya Masya Allah. Nah, inilah ajaran Islam. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tergesa-gesa itu, terkacar-kacar itu diperbolehkan dalam beberapa hal. Memang
tergesa-gesa itu adalah gawean setan. Illa fi khamsin, kata Nabi, boleh kita tergesa-gesa dalam 5 perkara. Dalam 5 perkara ini harus digancang ke. Tak boleh kita lambat ke. Ay agak baik, ay tunda dulu, ay malas ay santai baik. Tidak boleh. Digancang ke kalau bahasa Palembang itu. Apa itu hal-hal yang harus kita gancangkan? Yang pertama kata baginda Rasul, id'amut ta'am idza hadarat dhaif. Bapak, Ibu, kalau kita lagi kedatangan tamu di rumah kita. Ada tamu di rumah ini yang datang ini. Itu nih galak seuzon dulu. Seuzon dulu. Tamu datang mikir nak minjam duit tulah sama kita ini. Iya. No, datang lagi loka ini nak minjam duit tulah nak ngutang. Jangankan kamu datang, uang kawan nak nelpon bae kadang tu. Ngapa pula nelpon tumben-tumben jangan nelpon gitu ni dak. Mau main ini hari kadang tu aku juga galak malas nelpon kawan-kawan lama tu. Kayak sangko kita nak minjam duit tulah, Pak. Kemarin Ana pernah di grup WA gitu itu kan ngobrol di kawan-kawan sekolah dulu. Oi, manalah budak itu? Iyo lama kita kabar. Anak carilah Facebook nama kawan tadi. Ketemulah. Anak inbox, assalamualaikum lur, apa kabar? Boleh minta nomor HP tak? Mikir aku tadi. Kira-kira kawan tadi yang maco tadi mikir apa lah kira-kira? Kita lama dah bertemu lah belasan tahun, tiba-tiba inbox Facebook. Kalau seuzon, mamang ini ngapa nak minjam duit apa? Ma itu, ma ini hari Pak. Saking gitu, ketakutannya kalau tamu itu dah datang ke rumah gitu. Padahal kata Nabi SAW, tamu itu datang membawa rezeki. Tamu itu balik dari rumah kita membawa semua dosa-dosa kita. Cuman ada caranya, ya ada cara. It'amut ta'am idza hadarat dhaif. Bapak Ibu, kalau ada tamu yang datang ke rumah kita, jangan jenguk-jenguk. Mentang Pak RT datang ragap gitu, disiapi kalau makanan ada. Mentang ketua masjid Pak Ikral datang ke rumah kita, mulai bersibuk singonya. Mulai dari pempek, tekwan, model segala makanan ada. Ketua masjid datang ada ya. Ragap. Tidak ya. Semua orang yang datang ke rumah kita, kalau kita memang tahu niatnya baik, itu saudara kita, berkunjung dalam rangka saling mencintai karena Allah, maka yang harus disegerakan apa Bapak Ibu? It'amut ta'am. Kalau datang tamu ke rumah kita, segerakanlah surungi makanan. Nyuklah makan dulu tamu itu. Datang ke rumah, ngobrol dulu sejam, 2 jam. Ai mikir kawan datang tadi. Ai dak diterima kita ni kemarau caknya dak. Serta banyu putih bedak metu banyu putih lagi dak metu. Iya. Ai ketabasan ni awak rumah besar, toke kebun karet, kebun sawit dia. Datang ke rumahnya, banyu putih lagi dak metu. Besok-besok sorry maaf bae nak kesana lagi kawan tadi. Cak masjid kita nak Pak kira-kira. Belumlah mulai acara, mulai pengurus masjid sudah menyediakan minuman. Alhamdulillah. Apalagi ini hari Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan cak zaman dulu. Kalau zaman dulu susah nyari makanan, susah. Nak nyari pempek ke pasar iwak dulu nyari iwaknya. Nyari gandum dulu, nak buat cuko susah. Sekarang tinggal buka HP ini hari ya. Pempek tata. Langsung datang pempek tata. Tahu pempek tata? Uang kebun bunganian gitu nih Bat nih. Kalau tahu pempek tata itu. Ai pecahnya kawan nih pengen makan bakso. Bakso Tito. Ada sekali. Banyak dari sini nih. Ya pesan ke GoFood, Grab, dak pula barang itu, yang penting nyenangi tamu kita tadi itu. Minum bandrek Ustaz Holel ada. Pecahnya habis sisa kawan tamu tadi ya. Cuman bertamu tadi jangan bawa meja segi 4 sama gaplek. Ini bertamu malam-malam bertiga datang sampai berdaluan ngegap rupanya kawan tadi ya.
Ya Allah. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, kita ini Pak, kalau datang ke rumah kawan, kawan tuh ragap dengan hadirnya gitu, ngasih makanan, ngasih minuman yang lemak, diajak ngobrol gitu nih, ndak dicuekin, Masya Allah, senang ndak kira-kira hati kita? Senang. Nah yang ini nih ajaran Islam, yang ini nih yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari ada budak ya, dia nih kebetulan di dusun dia itu Pak lagi panen singkong. Tahu singkong? Ubi kayu kalau bahasa kita itu. Ubi kah? Karena banyak singkong tadi dipanen tadi itu berlebih-lebih, buat emping, lah sudah dibuat ketapi, lah sudah dibuatkan pepes ubi, lah berlebih singkongnya. Dak habis-habis singkong tadi. Akhirnya si budak tadi dia teringat dengan kiainya. Teringat dengan kiai. Dan setelah itu keesokan harinya si anak tadi datanglah ke rumah kiainya untuk ngasih ke singkong kepada kiainya. Datanglah dia, Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Oh, apa kabar Andi? Kita sebut namanya Andi budak tadi itu. Alhamdulillah sehat kiai. Jauh nih datang dari dusun. Iya kiai. Apa dia cerita? Apa gerangan datang ke rumah nih? Anak nih kiai kebetulan di dusun tuh lagi panen singkong ubi kayu belebenian. Maka hari ini sekarung singkong ini aku ingin kasihkan untuk kiai. Masya Allah. Senang Pak. Guru kita ini terok lah ya. Ustadz, guru ngaji, guru sekolah. Tiba-tiba murid kita yang tidak pernah kita temui datang ke rumah kita membawa singkong. Bukan nilainya itu Pak, tapi rasa cinta dan pedulinya itu. Nah ini pelajaran juga. Datang ke rumah kawan jangan bawa tangan kosong kita itu. Datang dari pelaju ke sini kebun bunga ya jingok lah, mampirlah pinggir jalan Palimo tuh banyak roti panggang ya. Belilah sebungkus untuk tuan rumah. Jangan ngarap ngasih tidak pernah, kacau gawe itu. Karena kiai tadi merasa terharu dengan santrinya tadi bawa sekarung singkong, saat santrinya nak balik ke rumah, rasanya tak kolu kiai tadi kalau sekiranya anak muridnya itu balik dari rumah kiai dengan tangan kosong. Ke belakang lah kiai tadi ini Pak. Bu, ini ada singkong sekarung dari Andi, murid bapak dulu katanya. Terus Pak, kira-kira apalah oleh-oleh untuk Andi ini yang bisa dia bawa ke dusun biar dia balik tidak tangan kosong. Oh tidak ada Pak, nggak tahu bininya tadi. Tidak katik makanan apapun, tidak ada. Apa harta yang kita miliki kira-kira? Ada kambing sikok di belakang itu Pak. Itulah harta kita sikoknya. Karena yakin makrifat dengan Allah tadi, kalau memberi pasti dibalas oleh Allah. Tinjuknya sama kiai tadi, oleh kiai tadi. Ambilnya kambing, tinjuknya sama Andi, ini kambing untuk ente, bawalah, ternaklah di dusun sana. Alhamdulillah kata Andi. Bawa singkong sekarung, dapat kambing siko. Di jalan Andi tadi ketemu sama si Budi. Budi bertanya, "Dek, dari mana, Dek?" "Dari rumah Kiai, Bud." "Singkong tuh dari mana?" "Dikasih Kiai." "Cak mana cerita kau dapat kambing tuh dari mana?" "Dari kasih Kiai," katanya. "Cak mana cerita, Dik, kau dapat kambing dari Kiai itu?" "Ceritanya aku bawa singkong sekarung ke rumah Kiai, balik dikasih kambing." Oh mikir Pak Haji, si Budi tadi, Andi bawa singkong sekarung, balik dikasih kambing katanya. Cak mana kalau aku bawa kambing sikok ke rumah Kiai itu? Lokak motor Kiai dinjuknya aku tak? Kira-kira mah itu Besoknya si Budi diambilnya kambing yang paling gemuk punya bapaknya di rumah itu. Datang dia ke rumah Kiai, Pak. "Assalamualaikum Kiai." "Waalaikumsalam." "Cak mana cerita Budi?" "Iya Kiai, kebetulan ternak kambing anak ini banyak katanya. Ini kekasihkan untuk Kiai." "Masya Allah," kata Kiai. "Kemarin baru ngasih ke kambing kecil ke Andi, hari ini dibalas kambing lebih besar lagi. Inilah nikmat Allah. Alhamdulillah," kata Kiai tadi. Pas si Budi nak balik, terkejut si Kiai. Nak dikasih ke apa budak ini kira-kira? Nak dikasih ke apa lagi? Harta kate lagi?
Ke belakanglah dia. Bu, singkong kemarin masih ada tak kira-kira? Masih ada, Pak. Ada cak sekarung lagi. Tinggal setengah karung lagi singkong itu. Akhirnya bapak, si Budi yang bawa kambing besar tadi balik dikasih sang singkong setengah karung. Makanya, jadi kalau silaturahim itu tulus. Kita ini milih-milih, asal lebaran milih rumahnya paling besar di kebun bunga ini. Rumah Bapak Aji yang samping nih, siapa nama Bapak? Anak dulu paling besar rumah yang samping ini, ada orang di sini. Yang samping ini, rumah besar ini, rame biasanya kalau lebaran itu. Lokak banyak makanan, milih-milih gitu nih kadang tuh. Termasuklah kalau wong kaya mati, wong kaya meninggal dunia ini. Oh, yang mimpin tahlilnya panjang nian. La ilaha illallah. Sudah tahlilnya tadi panjang nian singgonya. Cuman wong buntu mati, ya Allah. Ya cacam, tahlil singkat singgonya. Singkat tahlilnya. Biasanya apa namanya itu? Salawatan dulu langsung afdal zikri fa'alam annahu la, selesai berdoa. Lah tahu cuman minuman baik kan disuruh gitu. Cepat ke kawan. Nah, wal iyadzu naudzubillah. Silaturahim, Pak, itu penting. Tahabu kata Rasul, salinglah kalian memberi maka akan timbul rasa cinta dan kasih di antara kita ini. Ya. Apalagi yang punya wong tua masih di dusun, tidak dikunjungi. Itu hidup lemak-lemak di Palembang, kaya raya bahagia dengan anak bini, wong tua buntu di dusun. Ngirim tak pernah, datang tak pernah, nelpon baik. Itulah ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang pertama it'amut ta'am, segerakan memberi makan kepada tamu. Yang kedua apa? Wa tajhizul mayyit kata Nabi. Mengurusi jenazah. Ngurus jenazah. Wong yang sudah mati Bapak Ibu itu cepat segera, jangan ditunda-tunda untuk dikubur ke. Ninggal maghrib ini, habis isya kubur kalah. Iya, itu sunnahnya, anjurannya. Tidak ada cerita nunggu dulu menantu anaknya di Irian Jaya, nunggu dulu dolornya di Teluk Kejeng misalkan naik perahu ke Palembang, mana lama. Ninggal di Mekah misalkan, tidak usah lagi nak dibawa ke dusun. Ada cerita wong tua tadi mati di Mekah, dak acai dak anaknya nak minta dikuburkan di Palembang. Apa dia gawe? Sangkonya mudah dari Mekah ngirim ke Palembang, lama proses itu. Cuman waya-waya gitu biar mudah ziarah ke kebun bunga ini. Biarkanlah dia meninggal di Mekah, dikuburkan di Mekah. Bapak pengen tinggal di Mekah, mati di Mekah, Pak? Mau kita meninggal di Mekah itu. Meninggal dalam keadaan ihram, berumrah, berhaji, Masya Allah. Kayak cerita apa? Tahun 2015 itu nah. Ada peristiwa jatuh robohnya keren di Masjidil Haram, betul Pak? Banyak tuh yang meninggal, jamaah gitu. Dapat kabar lah yang lagi haji tadi. Yai tadi lah tua kebetulan, dapat kabar dia. Di berita itu bahwa yang meninggal oleh robohnya keren di Mekah Masjidil Haram, maka ahli waris yang ditinggalkan mendapatkan santunan sebesar 1 miliar rupiah. Oh, mikir yainya tadi. Alangkah lemaknya aku mati di Mekah ini ada. Lah disolatkan oleh jutaan manusia katanya, dikuburkan di tanah suci katanya, anak cucu ngaku di dusun dapat santunan 1 miliar Besok-besoknya yai itu tiap kali ke Masjidil Haram, Pak, duduk di bawah kerennya dia. Dicarinya gimana lah keren goyang-goyang nak roboh, duduk dia. Rupanya nyari mati dia di Mekah sana. Ya Allah. Wa tajhizul mayyit. Mengapa kita harus menyegerakan pengurusan jenazah ini Bapak Ibu? Kalau sekiranya yang meninggal itu Pak, si jenazah tadi adalah orang yang soleh, yang taat, yang selalu berjamaah di masjid, yang tidak pernah tinggal sholat sunnah,
yang tidak pernah tinggal berzikir, membaca Al-Quran, baik kepada tetangga, baik kepada keluarganya. Kalau kita menunda dia dikuburkan ke dalam jenazahnya, maka sama baik kita itu menunda kenikmatan yang sudah ada di depan matanya. Kita nih Pak lagi duduk mainin aja kira-kira, lalu pengurus masjid ngidang ke makanan untuk kita. Ada pempek, ada bandrek tadi ya. Besok laju nih bandrek ini. Ada bakso, ada galo depan gitu ini. Terus pas kita nak nyantap itu, baunya lemak nian bandrek tadi. Lalu pengurus masjid berdiri memberikan pengumuman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini makanan sudah siap di hadapan kita, cuman kita boleh jingoknya baik. Jangan dipegang, jangan dimakan, kita makan nunggu besok pagi. Bapak mantap-mantaplah di sini. Lemak tak kira-kira itu? Hah? Itu bakso Palembang ya tecuga. Ada? Tecu? Juga gitu. Juga. Lah ada depan mata, cuma tak boleh. Ditahan, dihalang-halangi, ditunda. Uang yang sudah mati itu Bapak Ibu, walaupun dia posisinya di rumah itu masih ada bersama kita, belum kita antarkan ke liang lahatnya. Kalau dia ahlil ibadah, uang yang soleh, maka kenikmatan yang Allah persiapkan di dalam kuburnya itu sudah tampak di hadapan matanya. Udah kelihatan dia, sudah mencium aroma bagaimana wanginya kuburannya itu. Al-qabru akhiru manzilin min manazilid dunya, wal qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu kata Nabi adalah tempat terakhir. Kuburan itu tempat terakhir di antara banyaknya tempat-tempat yang ada di dunia. Bapak lahir di Sekayu, besar di Komering, tinggal lama di kebun bunga. Tempat terakhirnya di kebun, ya udah jauh-jauh lagi. TPU sinilah ada. Termasuk aku Pak, balik di Kamboja, dekat tuh. Mudahnya kalau kita mati masuk dalam kuburan itu. Cepat, tak jauh-jauh lagi ngarainnya ada. Tergantung ahlul musibah segera tak ngubur kita. Kuburan itu kata Nabi adalah tempat pertama, tempat terakhir di antara banyak tempat yang ada di dunia. Itu tempat terakhir kita Pak. Semegah apapun rumah kita, maka kuburan-kuburan kita cuma 1 kali 2 meter. Sehebat apapun kita. Kemarin ada tokes-tokes songket di Tangga Buntung itu mati Pak. Tokes songket. Sikok songket itu berapa harganya Pak? Yang asli itu bisa 5 juta ke bojo ada. Cuman aku jengok pas dia mati masih dia pakai kain kapan warna putih pipi itu. Tidak pakai songket dia. Tidak. Walaupun dia tokes songket. Nak semahal apapun pakaian kita, tetap yang akan menemani kita hanya 3 lembar kain kapan yang berwarna putih. Wal qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan adalah tempat pertama di antara banyak-banyak tempat yang ada di akhirat. Kuburan itu tempatnya di dunia, namun hakikatnya dia adalah alam barzakh, alam akhirat. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kuburan kita nanti. Makanya kita persiapkan. Yang punya duit, yang punya kelebihan harta, maka sinarilah kuburan kita itu dengan sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Wa anfiqu kata Allah, infakkanlah harta-harta yang Allah berikan kepadamu itu untuk kemaslahatan umat. Wakaf. Masjid ini anak tahunian. Masjid ini berapa tahun sudah selesainya Pak Haji? 3 tahun. 2018 terakhir selesai. Sebelum 2018 ini mungkin masjid paling tua di Kebun Bunga kalau tidak salah. Bangunannya bangunan lamonian. Kalau nak masuk sini gelap, sumpek pikiran itu. Maaf ya, dulu itu sumpek masuk sini gelap, usang bangunannya. Alhamdulillah berkat para agnia, wong kaya ya, orang-orang yang mau menafkahkan, berimpak, berwakaf. Akhirnya apa? Jadilah, bangunlah masjid yang luar biasa indah, yang kita nyaman sholat di
di dalam masjid ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, uang yang pelit Pak ya, uang yang punya harta yang tidak mau berinfak, berzakat, bersedekah, ketika akan menjelang sakaratul maut apa yang dia katakan? Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rabbi, Tuhanku, ya Allah, laula akhartani, kalau sekiranya, kalau seandainya engkau tunda ajalku yang sebentar lagi ini tiba ya Allah. Dia minta tunda Pak, minta undur. Belum siap mati. Kawannya di rupanya nyesal dia. Kenapa dia menyesal? Karena saat sakaratul maut itu balasan-balasan pahala-pahala amal ibadah yang dia gawekan selama di dunia sudah tampak Allah persiapkan di alam kuburnya. Apa angan-angan dia kalau dia hidup kembali? Fa as-saddaqa wa akum minas nak bersedekah rupanya kawan tadi, nak beramal, nak umroh, nak haji, nak banyak-banyak berzikir, nak banyak-banyak baca Al-Qur'an, nak banyak-banyak jalin silaturahim, nak banyak-banyak berbuat baik kepada wong tua. Nyesel. Maka mumpung kita masih hidup inilah, apalagi mak ini Pak. Maaf nian Pak Haji, aku tadi ada masker di mobil tuh lupa. Pas lah sudah sana, ada bawa masker je gitu ada. Ada uang dinas kesehatan di sini. Di masjid kami itu ada dokter dia ini bagian dari Satgas Covid. Pokoknya katanya masjid kita ini harus pakai masker katanya. Yang tidak pakai masker kita usir katanya. Wow, ya gitu ada. Bapak tadi melawan, lantaklah kau, aku udah pakai masker, nah ngapa kau katanya. Dilaporkannya ke polsek tamang gitu. No beribut gara-gara tak pakai masker. Ya maaf baik mau juang tu nak mati itulah Pak ya. Nak pakai masker nak idak mati tu tinggal ajal gitu. Mai ini hari hati-hati nian. Biasa rajin ke masjid 3 hari tak muncul ke masjid. Seminggu tak muncul, 2 minggu ditanya oleh kawan, "Kemana mamang itu?" Uji kabar sakit di rumah sakit. Lah balik belum? Lah balik katanya. Balik ke mana? Balik ke Gandos katanya. Covid rupanya. Bukan balik ke kebun bunga ada rumahnya, ke Gandos. Ngapa ke Gandos? Rumah di kebun bunga, TPU ada dekat. Rupanya kawan tadi kena Covid. Alhamdulillah Pak, tapi Covid bacanya tidak berdampak luas dengan jamaah di sini. Yang berdampak luas dengan kami yang punya travel umroh ini, Pak Haji Ikral ya. Lah hampir setahun. Lantang-lantung gak gawe ini. Biasa umroh tiap 2 bulan tiap umroh. Sekarang lantak Covid ini tak selesai. Nah ini Pak di Eropa itu hampir di beberapa negara Eropa mereka sudah capek Pak. Anak nonton di video lah muak, mereka memprotes. Kami tidak takut lagi dengan Covid katanya, matilah sana. Kami dah galak pakai masker apa-apa. Kalau sudah putus asa seperti ini. Tapi saya sarankan kepada kita yang hadir di sini tetap jaga protokol kesehatan. Kita menjaga diri kita, jangan sampai kita mencelakakan diri kita ke jurang kebinasaan. Cuma jangan keras nian. Kalau ada yang pakai masker dinasehatin lemah lembut, jangan dimarahi. Laju kawan dah kalau sholat lagi gara-gara tak pakai masker, nang keluar ke masker sakolil laju dia pakai masker. Wa tajhid, segerakan kepengurusan jenazah. Lalu yang ketiga Pak, wa tazwijul bikr, yang tak boleh ditunda-tunda Bapak Ibu. Kalau sekiranya ada anak perempuan kita sudah cukup umurnya, kira-kira tak ada yang ditunggu lagi, sekolahlah selesai, kuliahlah selesai, dialah sudah dewasa, lamapan secara akal dan ilmunya, lalu datang kepada kita seorang pemuda laki-laki yang untuk melamar anak perempuan kita, maka segera nikahkanlah. Yang punya anak betino, kalau bapak-bapak ini aman baik sebenarnya. Mak-maknya ini yang lak cerewet ini, maaf nian. Kalau nyari calon mantu itu milih-milih nian, pintaannya banyak nian singonya. Emas 10 suku, duit 100 juta, nak kawin di gedung ini, nak kawin di gedung itu, nak catering ini, nak songket, nah macam-macam. Padahal hadis Nabi apa? Idza ja'akum man tardawna dinahu. Pak Ibu, kalau sekiranya datang kepada kita seorang pemuda yang kita ridhoi agamanya,
Man tardawna dinahu wa khuluquhu. Ini agamanya bagus, budak ini kira-kira. Dari mana kita baca tahu kalau calon menantu tadi bagus agamanya? Kalau dia tinggal dekat rumah kita, berarti dia di antara agamanya bagus, aktif di masjid. Ada bujang di sini masih pengurus masjid? Mana? Tunjuklah. Galak azan di masjid. Iya, aktif di remaja masjid. Apalagi dia ustadz pula, misalkan masih bujang ada. Pakai gamis, cak kami ini, peci putih dah. Cuman aku lah sudah punya bini, Pak. Agak sangka masih bujang pula ada. Di luar bujang, dak usah kholil ya. Di rumah punya anak bini sudah. Kita ridho agamanya. Alumni pesantren budak ini. Kuliah di Timur Tengah misalkan. Tidak di Timur Tengah, di timur bagian ilir beda apa-apa di UIN misalkan. Ada timurnya juga walaupun tidak tengah UIN itu. Iya kan? Ya, kami ini alumni timur bagian ilir termasuk sama Ustaz Khalil Pak Ikral ini. Jadilah baca ngaji dikit jadilah ya. Kawan Timur Tengah itu jauh. Alumni pesantren, kita suruh datang ke rumah jadi imam biso, ya sudah, nikahkan, fatazawwaju. Nikahkan kata Nabi SAW. Ini hari susah Bapak mencari menantu laki-laki yang bagus, yang benar agamanya. Ya, naudzubillah. Jangan dicari musim ini apa? Bibit, bebek, bobot. Anak siapa? Begawe di mana? Punya duit berapa? Punya rumah, punya mobil, punya apa? Ini yang kita cari. Kita maunya Bapak Ibu kalau bisa anak laki-laki kita atau menantu kita itu nanti ketika kita meninggal dia yang menjadi imam solat ketika jenazah kita terbujur kaku. Kita mau kalau bisa yang mendoakan kita ketika kita meninggal dunia, mereka inilah anak mantu kita. Kita mau kalau bisa ketika yasinan 1, 2, 3, 40 di rumah kita yang memimpin yasin, memimpin tahlil, itu adalah anak menantu kita. Ini tidak. Asal kita meninggal, mereka sibuk dengan dunianya, ngobrol di luar, tidak tahu menahu dia. Karena tidak tahu agama, tidak paham agama ini tadi. Maka kalau standar kita mencari calon menantu adalah standarnya agama, insya Allah itulah yang akan menjadi penolong kita. Datang ke rumah kita, ada budaknya rencananya. Ada budak laki-laki yang pengen ngelamar anak gadis kiai dia nih kebetulan. Cara kiai ya dak. Tentu kiai ini kalau ada laki-laki yang datang ke rumah dia untuk ngelamar anak gadisnya ditanyanya dulu. Paling tidak bacaan Al-Qur'annya. Kalau yang pertama, kenalan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ya, apa dia maksud nak? Aku nak ngelamar anak Pak Kiai. Siapa nama ente? Kata Kiai tadi. Nama aku Pajar Kiai katanya. Mikir Kiai tadi, Pajar nama kau ya? Iya. Coba hafal tak surah Al-Fajr katanya. Kebetulan hafal kawan tadi. Dari pesantren. Oh lancar. Wal fajr walayalin ash, panjang sampai akhir. Selesai hafal. Oh, bagus kata Kiai ini hafiz Quran. Kalau dijadikan calon menantu, insya Allah cucunya nanti menjadi hafizah Al-Quran juga. Selesailah yang pertama, kandidat pertama. Datanglah kandidat yang kedua. Itu juga siapa nama ente kata Kiai. Nama anak Torik Pak Kiai. Disuruh hafal tak surah At-Torik? Hafal pula, bagus juga bacaannya. Masya Allah. Demen gitu. Kalau calon menantu kita penghafal Al-Quran. Datang yang terakhir budak sekayu masuk ke rumah Kiai melamar, pengen ngelamar anak Kiai tadi. Siapa nama ente kata Kiai? Dia tadi yang terakhir tadi dengar percakapan uang di dalam tadi, rupanya ngintip dia. Yang pertama Fajar, hafal surah Al-Fajr. Yang kedua Torik, hafal surah At-Torik. Disuruh baca surat-surat itu sesuai namanya. Dia ini mikir merenung lah, cemas Pak. Nama dia ditunjuk umat bapaknya Ali Imran. Panjang Ali Imran itu Pak. Panjang. Surat terpanjang kedua setelah Al-Baqarah. Mana hafal katanya? Aku surah Ali Imran. Cuman orang sekayu punya banyak akal Pak ya, punya banyak Pak Kiai katanya, perkenalkan namanya aku Kak Imran. Cuman di dusun enggak dipanggil Kuluhu katanya. Allah.
Ini calon menantu ini Pak, kita belum mati surat tanah kita habis kalau Pak disita oleh dia. Nak meloroti baik, lincah kawan ujung 8 lancip kalau bahasa Palembang itu. Anak kita disiksanya, harta kita habis. Kalau kita tidak benar-benar milih calon menantu, naudzubillah. Lalu yang keempat, apa yang tidak boleh ditunda-tunda adalah wa qada'ud-dain. Jam berapa Isya? 7:30 bentar lagi ya. Yang keempat yang tidak boleh ditunda-tunda kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa qada'ud-dain, bayar hutang. Bayar hutang. Nah, cak muka-muka aja yang sender-sender ini banyak utang kalau. Ibu-ibu ada belakang itu. Mau kena apa tuh ngutang kalau itu. Cepat disegerakan Pak Bu. Bahkan di Al-Qur'an itu Bapak Ibu, penjelasan hukum yang paling rinci dijelaskan oleh Allah dalam satu ayat full, 1 lembar lebih Pak. Ayat itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mutus-mutus, dan hanya ayat itulah yang menjelaskan tentang hukum itu adalah tentang hukum hutang piutang. Paling panjang ayat itu. Panjang nih. Biasanya kan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mutus, dilanjutkan ini tidak. Dari baris pertama sampai 15 baris itu 1 halaman full menjelaskan tentang hutang piutang. Saking rincinya tentang hutang piutang. Nah ini hari hutang piutang nih, ya Allah, naudzubillah ya. Masalah duit ini Bapak Ibu, anak bisa menuntut uang tuanya. Terakhir kemarin di daerah Jawa Barat itu ada kasus bagaimana anak bersekongkol mempidanakan bapaknya dewek gara-gara tanah warisan. Bapaknya belum mati, warisan tuh pengen diambilnya. Anak berani memenjarakan bapak hanya karena harta tadi. 2 beradik bisa saling bunuh, bisa saling bermusuhan gara-gara harta warisan. Gara-gara hutang. Apalagi di Palembang nih, hati-hati nih kita ngutangi kawan itu. Hati-hati nih. Kawan tadi ada utang sama kita ya. Dia tuh punya utang sama kita. Pas kita datang ke rumah dia, kita belum ngomong nak nagih utang itu. Lah nyelit mata dia, "Ngapa kau datang? Aku tahu kau utang sama kau, lu sana nagih kau itu." Cakacam. Dia punya utang dengan kita, dia lebih melawan dari kita masalahnya. Ada mah itu? Ada, Pak. Nontonlah TV yang di TV One atau TV apa yang masalah kasus-kasus pembunuhan itu, hampir rata-rata 70% kasus pembunuhan itu disebabkan masalah duit. Hutang piutang inilah. Maka jangan mudah-mudah berutang itu. Kita ini harus tahu pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa. Kalau pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, itu namanya besar pasak daripada tiang. Kalau PNS, maaf, menlah tahu dapat Pak takarannya kira-kira mana. Walaupun banyak seseran sini sana sini sana, ya tidak kebanyak nih, ya ini tidak. Kawan ini pangkat golongan 3A. Kalau kilir bawa mobil Fortuner kira-kira. Curiga dah kita? Curiga. Kebetulan tua masjid kawan nih. Ya, tambah curiga jamaah. Duit masjid inilah katanya. Maaf aja. Main-main bah. Kira-kira mah itu kan. Kita lah tahu. Kalau toke bandrek mungkin lah baca mau partener ada. Cabang lah di mana-mana. Cabang tadi. Di kebun bunga ada. Di Sukarame sana banyak pandek. Semalam masuk 500.000 bah sikok kedai itu. 10 kedai 5 juta semalam. Kali kan 30 hari. Amin. Amin. Utang ini ya Allah. Maka jangan mudah Cuman kalau kita punya duit Bapak, duit itu lebih daripada kita tabung di bank. Tabung di bank guna duit. Lebih baik kita tabung dengan kawan kita. Pahalanya 2 Pak, memberi hutang itu. 1, pahala kita meringankan beban saudara kita. Pahala yang kedua, kita sama saja bersedekah dengan saudara kita. Cuman dijingok nian, kawan tadi ngutang tadi ada gunanya yang bermanfaat tidak kira-kira? Kalau budak tadi ngutang nak beli sabu boleh hal.
Jangan diutangi gitu. Kemarin ana lagi main di Pasar Gubah. Pasar Gubah itu dekat Kamang Iwa itu, Pak ya. Tiba-tiba ada orang menjerit. Ada kebakaran di sana. Kebakaran besar, menghabiskan 14 rumah. Rupanya Ustaz punya Ustaz, ada budak tadi, lah sudah berumur 30-an, bujang masih. Dia ini pecandu sabu-sabu rupanya. Nak minta duit dengan maknya untuk beli sabu. Maknya udah ada di rumah. Dibakarnya kasur rumah itu. Kebakaranlah. Ya Allah. Ini musuh bersama, Pak. Terakhir anak baca di berita di Muba itu ditemukan bandar sabu 25 kg sabu. Hah? Di kebun bunga ini banyak. Nian, kita maaf di mana-mana anak paham anak tinggal di sini lama soalnya. Bahkan samping kiri kanan anak, aduh ya Allah. Kalau ini sudah ada di dalam rumah kita, anggota, makanya curiga gitu. Kalau punya anak bujang, jangan nyok duit banyak-banyak. Ala kadarnya baik. Dia ini gawenya apa budak nih, kuliah. Balik pergi berapa ongkosnya, jajannya berapa. Jangan dikasih berlebih. Kalau dikasih berlebih, maka ada kesempatan untuk uang itu digunakannya kepada hal-hal yang tidak benar. Oh di dusun, Pak, bukan budak muda baik, bapak juga lah kena pecandu berjudi sabu. Nauzubillahi min dzalik. Kita berlindung dari gawean yang tidak manfaat seperti ini. Wa qadaud, dan yang harus disegerakan itu adalah membayar hutang ketika sudah jatuh tempo. Jangan nunggak-nunggak utang tadi. Nak berutang sama aku berapa utangnya? 5 juta. Kapan bayar? Nah, ditanyai kapan bayar itu. Disaksikan oleh siapa? Ini ajaran Islam, ini hukum Islam. Kalau nak berutang itu diikrarkan. Si A berutang kepada si B, jumlah hutangnya berapa? Jatuh tempo dibayarnya berapa? Disaksikan oleh, dicatat ini. Kalau perlu ditulis di atas materai. Apa yang sering kita dengar? Hutang dibawa sampai mati. Maka ketika ada yang meninggal dunia, sahibul musibah galak tegak di hadapan kita Bapak Ibu, almarhum ini selama hidupnya mungkin banyak kesalahan khilaf, mohon dimaafkan. Kalau sekiranya ada sangkut paut hutang piutang, segera untuk datang kepada kami dan bisa diurus dengan dibayar hutang itu. Nah, maka balik dari sini, jingok-jingoklah. Ceklah kira-kira kita ini ada hutang dengan siapa. Ustaz, rumah nani 20 tahun lagi kreditnya. Cak mana nak lunasinya kira-kira? Nah. Nah ini hari ya Allah, rumah kredit, motor kredit, mobil, handphone pun semuanya kredit. Akhirnya yang kata-kata hutang menjadi seram dirubah menjadi kredit, kita terbiasa dengan hal-hal yang demikian itu. Padahal kita kalau nak beli cash itu mampu, Pak. Bahkan di travel umroh pun sekarang ada istilahnya umroh kredit, Pak Haji. Umroh kredit. Cuman itu DP 5 juta diberangkatkan oleh leasing umroh, balik nyicil umroh. Dana talangan. Bagi travel-travel yang money oriented, laju itu. Bagi anak kami pribadi jelaskan jamaahnya, Bapak, anak sarankan lebih baik nabung dulu, baru kredit. Umroh itu diwajibkan, haji itu diwajibkan kepada orang yang mampu. Mampu harta, mampu tenaga. Kalau harta belum mampu ya dikumpulkan. Jangan nak kredit. Kredit tadi sama leasing itu, Pak. Finance namanya. Bahkan kan finance sekarang nih. Pembiayaan. Nah, finance. Katanya non riba. Nauzubillah, enggak tahu kita duit itu dikelolanya di mana kan. Nah, maka jangan sampai ibadah, jangan, nauzubillah. Semoga ya masjid ini kameranya bukan kredit, Pak ya. Kayak kredit pula. Nyecil videonya di YouTube ini. Boleh hal gitu. Jangan mudah tergiur oleh rayuan hutang. Bapak punya handphone masing-masing ya. Maaf nih, setiap hari rasanya HP aku nih aku baca kan, barusan dapat SMS. Pakai kata assalamualaikum pula mamang ini. Assalamualaikum, barangkali ada yang minat untuk mengajukan pinjaman dengan bunga 2% per tahun, silakan chat. Bener Pak Haji, setiap hari kita dapat WA SMS itu. Ya Allah, gawe wong nak menjerumus kita ke dalam
jurang api neraka maksiat. Padahal kata Rasul, riba ini banyak tingkatan dosanya, dan tingkatan yang paling ringan dosa daripada riba ini adalah sebagaimana dosanya kita berzina dengan mak kita sendiri. Itu yang paling ringannya. Mana yang paling beratnya? Ya Rab. Maka hati-hati kita dengan tipu daya yang semacam ini. Lalu yang terakhir adalah yang paling penting yang harus sama-sama kita camkan di dalam diri kita, yang tidak boleh kita tunda-tunda adalah wa taubatu minadz dzambi. Taubat daripada dosa-dosa kita. Kita yang hadir di sini, maaf sekali, bukanlah kita yang galak ke masjid ini adalah orang yang suci. Yang peci putih, yang bergamis putih ini bukanlah orang yang tidak pernah ada dosa. Banyak kita ini dosanya, Pak. Banyak dosanya kita ini. Hati kita berdosa, lisan kita banyak dosanya, telinga kita, mata, tangan, kaki, semuanya kita berdosa. Maka sebaik-baik pendosa adalah orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, tubu ilallah. Bertaubatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, akuilah kesalahan kita, menyesallah terhadap maksiat-maksiat yang kita perbuat dengan taubat yang sebenar-benar Wallahi, kata Rasul, inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min 70 marrah. Demi Allah, Rasul ini bersumpah dengan atas nama Allah. Rasul itu, Pak, manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Bahkan Rasul diberi gelar sebagai manusia maksum. Maksum. Kalau kita mesum. Kalau Rasul maksum, tidak ada dosa. Ketika ada salah, khilaf, langsung dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan keistimewaan yang demikian itu, apakah melalaikan Rasul untuk beristighfar kepada Allah? Tidak. Wallahi, kata Rasul, inilah astaghfirullah. Aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Fil yaum, dalam sehari itu sebanyak 70 kali, bahkan lebih dari 70 kali Rasul mengucapkan astagfirullah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan menjudge seorang pendosa, Pak. Hari ini bisa jadi dia sebagai seorang pendosa, besok dia berubah menjadi seorang yang soleh, bertaubat kepada Allah. Begitu banyak cerita-cerita, kisah-kisah ahli maksiat yang bertaubat kepada Allah, namun Allah ampunkan taubatnya menjadi hamba yang dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu. Maka kita berdoa yang sudah istiqomah di masjid ini, semoga Allah menjaga hidayah ini, semoga Allah menjadikan keistiqomahan kita ini melekat di dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja Bapak Ibu, apa-apa yang dapat Anda sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Pak Haji Ikral, Pak Ustadz Khalil. Kami ucapkan terima kasih. Semoga silaturahim kita kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.